Soal sedaya peserta sampun asal mungkin melalui undangan nggih wonten. Insyaallah Bapak-bapak sami jamaah sampun mangertos melalui undangan. Ananging perlu kula wasaken malih atus dene biasanipun inggih menika wonten kesempatan menika LBM NU mengangkat tema inggih menika dilema sholat Jumat. Deskripsi masalah hari ini adalah hari Jumat. Pak Yanto bersama istrinya saat ini sedang menunggu putrinya yang menderita diare di RS Darushifa. Beliau berangkat tadi pagi jam 07.00 dari rumahnya yang berjarak sekitar kurang lebih 15 km. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 10.30 WIB. Sebagaimana biasanya, beliau lalu bersiap mandi untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid terdekat yang biasa dipakai Jumatan para dokter dan perawat serta pekerja lepas lainnya. Setelah selesai mandi, beliau bersantai sambil menikmati rokoknya sebatang demi sebatang. Akhirnya beliau berangkat ke masjid setelah adzan kedua kali berkumandang. Sesampainya di masjid, Pak Yanto tidak langsung masuk masjid, namun beliau malah nongkrong bersama bapak-bapak lain di parkiran masjid sambil ngobrol dan menghabiskan sisa rokoknya. Sambil memandangi sekeliling, beliau menyadari bahwa ternyata warga setempat yang ikut Jumatan hanya sedikit sekali, mungkin sekitar 20-an. Sementara mayoritas jamaah adalah dokter, perawat, pekerja dan siswa sekolah dekat masjid. Saat iqomah dikumandangkan, Pak Yanto pun masuk masjid dan mengikuti jamaah sholat Jumat tersebut. Meskipun di hatinya masih sedikit ragu akan keabsahan sholat Jumat tersebut. Karena tetap ragu, akhirnya setelah Jumatan Pak Yanto pun sholat duhur sendirian. Oke, sebelum masuk ke soal, mungkin konten deskripsi yang dipertanyakan tentang kemuskilan maupun boten. Ini boten-boten, mungkin langsung masuk ke pertanyaan. Namun kula badhe tanglet masalah deskripsi niku. Untuk anak-anak atau siswa yang sekolah itu kebanyakan memang di luar daerah mereka, apa ada yang kebanyakan memang di luar daerah apa boten? Kan tiang sekolah niku boten semuanya itu di luar Bilate niku. Niki derek dawe Pak Permus, nanti untuk itu kita masukkan ke dalam tafsir jawaban. Oke, nggih ditunggu mawon untuk proses jawaban soal demi soal. Ngoten nggih. Nggih, monggo niki berarti kita langsung dinten mboten wonten nggih. Kejanggalan mboten wonten. Kita masuk ke soal. Soal yang pertama dari diskusi masalah niki wonten 5, mungkin saged tuntas.
satu persatu. Ingkang sepindah, bagaimana status Jumatan Pak Yanto bersama masyarakat yang mayoritas bukan penduduk asli? Ikilane ingkang dipun singgung status, kita langsung lari tentang ke absahan, sah atau tidaknya. Niki perlu kita buat sepakatan ngoten napa mboten? Nggih. Karena soalnya nggih ngoten. Untuk status kita kerucutkan tentang keabsahan, ngoten nggih. Sah atau tidak Jumatannya Pak Yanto. Monggo Kang badhe paring jawaban, mungkin sekaligus ditambah harotipun. Kalau memang sepakat bahwa temriku boten wonten atau kurang dari 40 orang yang mukimnya mustautin, jelas menurut mazhab Syafi'i niku boten sah. Karena memang salah satu yang mengesahkan sholat Jumat adalah 40 orang dengan mukim yang mustautin. Intinya berarti jenengan tidak mengesahkan sholatnya Pak Yanto, ngoten. Nggih. Monggo ibarat ibu dipenos saking pundi? Teng kitab I'anatul Talibin wuku'uha bi arba'ina mimman ta'aqida bihim al-jum'atu walau maridun wa minhum al-imam walau kana arba'ina faqat fihim ummi wa hum aksar qasrin fi ta'alum lam tasih liputrani sholat tiha. Jadi intinya lek mriki harus 40 yang mungkin mustautin. Kalau napa ibarat mustautinnya belum menemukan ya. Artinya harus 40 yang memang mengesahkan sholat Jumat itu, meskipun orang 40 diantaranya ada yang walau maridun minhum al-imam. Jadi diulangi sekali lagi ibaratnya. Untuk tadi kan ibarat saya mengambil tentang masalah harus 40. Saya akan menguatkan dengan ibarat tetap di kitab Fathul Mu'in, walakin latan aqidah al-jum'atu bihi ay bimukini ghairin mutawtinin wala bimautinin kharija baladi iqamatiha. Nah, ini untuk bahwa orang yang sholat Jumat itu 40-nya harus mukim mustautin, dan ibarat untuk harus 40 orang yaitu bahasanya wuku'uha bi arba'ina mimman tan'aqida bihim as-sholat al-jum'atu walau maridun wa minhum al-imam. Oke, jadi tidak sah menurut i'anah tadi yang untuk yang 40 orangnya.
mungkin wonten pembanding itu dari kitab lain yang lebih jelas. Tetapi menurut sebagian ashabus syafi'iyah memilih pada bolehnya sholat Jumat dengan hitungan kurang dari 40 dengan taklid pada pendapat yang membolehkannya. Jadi Syekh Salim Al-Khudari berkata pada kitabnya Anna lisyafi'i rahimahullah ta'ala fil adadil ladhi tan'iqudhu bihil jum'ata arba'ata aqwalin qaulun mut'ammidun wa huwa al-jadid wa huwa kamuhum arba'ina bisyurutil madhkurah wa thalathati aqwalin fil madhabil qadim dha'ifatun ahaduha arba'atun ahaduhum al-imamu wa thani thalathatun ahaduhum al-imam wa thalith ithna asyara ahaduhum al-imam. Jelas dalam mazhab Imam Syafi'i mengenai jumlah yang menjadi ketentuan Jumat ada 4 qaul. Yang mu'tamad adalah qaul jadid mengharuskannya jumlah jamaah salat Jumat yang mustautin ada 40 orang. Tetapi ada 3 qaul lain adalah qaul qadim dan hukumnya dhaif, yaitu 4 orang salah satunya imam, yang kedua 3 orang salah satunya imam, yang ketiga 12 orang salah satunya imam. Terus ngoten. Tapi niku pendapatnya tasik hukumnya dhaif. Maksud saya dari sampean sendiri lebih menekankan dari ibarat itu untuk status Pak Yanto ini sendiri, menurut ibarat itu sama ambil kesimpulan yang mana? Sama ikutkan Sah saja. Sah saja. Tergantung kita, jika yakin mengikuti yang qaul qadim maka ya memperbolehkannya. Itu ada tendensi ibarat nanti untuk yang mengesahkan nanti ada qaul qadim. Sementara jadi perbandingannya 1:3 ya, dari 4 qaul itu tadi, gitu kan? Ada satu yang memperbolehkan bahwasanya untuk Jumatan ini kurang dari 40, gitu ya. Ada yang 4, bahkan ada yang 12 tadi, ngerti kan? Mungkin wonten sing tidak mengesahkan. Nanti coba kita arutkan. Yang pertama kan tadi masalah 40 orang dan harus mustautin, itu salah satu syaratnya. Kalau mendan saking Hasyiah Jamal juz 1, fala tan'aqida bi ghairi mustautin kaman aqama alaihi azma audihi ila watanihi ba'da muddati walau tawilatin. Dan ini maka tidak sah sholat Jumat yang bersamaan dengan orang yang bukan mustautin, seperti orang yang mendirikan sholat Jumat atau sholat Jumat yang mempunyai azam untuk kembali ke desanya atau negaranya setelah ada waktu, meskipun waktunya itu sangat panjang. Kamu tafak Tentu tidak sah. Ini kitab Hasyiah Jamal. Oke, mungkin ada yang lain lagi, saya tunggu.
kalau memang ingin mengesahkan, ada di kitab Fathul Mu'in niku mengambil kaulnya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, fatan akida indahu bi arba'atin walau abidan au musafiran au musafirina. Ini menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah. Jadi 40 itu baik 40 itu seorang abid ataupun seseorang yang musafir. Nah, ini menurut Imam Abu Hanifah. Ini untuk masalah solusi atau ta'arud yang, tapi yang menurut Imam Syafi'i, menurut referensi-referensi yang saya ungkapkan tadi dari kitab Fathul Mu'in dan juga kitab Jamal, tetap tidak mengesahkan kalau memang azam untuk kembali ke watonnya. Alhamdulillah sudah tahu Bapak Dr. Habibur Rafi. Alhamdulillah ketua PCN Kota Blitar sangat tahu sebelum tahu. Tinggi, saya kira ada beberapa yang masuk. Pun untuk selebihnya nanti untuk rumusan dan beberapa ibarat yang masuk. Jadi saya kira agar disimpulkan, mungkin ada penawaran dari perumus, mungkin monggo kita ikuti bersama. Karena memang kalau dilihat dari soalnya gitu, soalnya itu hanya mengatakan mayoritas bukan penduduk asli. Nah, ini mestinya betul harus ditafsir. Mungkin bahkan nanti bisa khilaf dan khilafnya memang banyak sekali untuk pengabsahan sholat Jumat yang benar-benar tidak ada mustautinnya. Jadi yang repot, karena memang mustautin dan mukim ini tidak sama. Sehingga memang mayoritas, karena ini memakai bahasa mayoritas, mestinya nanti kita pilih jawabannya. Kalau yang dimaksud mayoritas ini adalah kurang dari mayoritas bukan penduduk aslinya. Kalau yang dimaksud mayoritas itu, atau dibalik, kalau penduduk asli yang minoritas, kalau penduduk asli yang minoritas itu masih 40, berjumlah 40, maka ini nanti sah menurut Imam Syafi'i berdasarkan qaul jadid. Nah, ini memang yang jadi repot ini, dan ini nanti mestinya tetap dari Syafi'i. Kalau memang rumusannya, kalau dilihat rumusannya memang khilaf. Di dalam mazhab Syafi'i sendiri alal akal itu 4 orang sudah cukup. Yang penting imamnya mustautin ya. Kalau dari Imam Syafi'i, yang penting imamnya mustautin, sehingga mestinya tidak sampai, tapi repot. Karena kalau di kota-kota itu saya lihat imamnya itu ekspor dari luar daerah. Ini yang repot. Impor dari luar daerah soalnya. Yang itu masih banyak yang seperti itu, masih banyak yang seperti itu. Dan ini kalau memang terpaksa imamnya, kalau mazhab Syafi'i menurut qaul jadid ini didukung Imam Muzani, memang kalau imamnya mustautin dan masih ada 3 makmum yang mustautin juga, ini juga masih sah mazhab Syafi'i. Nah, yang menarik memang yang ditampilkan oleh
akhirnya kira mau pemikiran ini memang kalau di dalam mazhab Hanafiyah, kalau di dalam mazhab Hanafiyah tidak ada persyaratan tidak ada persyaratan mustautin. Kalau ini melihat mazhab Hanafiyah, hanya saja memang nanti kalau memang mazhab Hanafiyah seperti itu seharusnya memang diteliti lagi apakah ada syarat-syarat yang lain. Dan kalau kita ikutkan ke mazhab Hanafiyah, meskipun nanti kalau mentok solusi kita tetap mengikuti mazhab Malik yang memperbolehkan tafsir, ini tetap solusi yang terakhir. Kalau memang kita ambil di mazhab Hanafiyah yang mengatakan tidak harus mustautin, karena memang dalam mazhab Hanafiyah itu syarat sahnya Jumatan itu hanya yasluhu imaman lirijal. Jadi yang penting itu soluhiyah menjadi imam bagi laki-laki, ya ini menjadi sah. Bahkan kalau di sana mestinya ada yang mengatakan dua barang, kalau mau zahiriyah buat ekstrim dari Ibnu Hazm itu malah satu orang ada, tapi dia masa Jumatan ini. Tapi ya ini ilmu, ini hanya ilmu. Jadi memang untuk Jumatan sendiri saya kira memang khilaf, sehingga bagaimana satu Jumatan Pak Yanto bersama masyarakat yang mayoritas bukan penduduk asli, mestinya jawabannya tafsir dan khilaf. Tafsirnya nanti melihat jumlahnya. Kalau kurang dari 40, kalau penduduk asli kurang dari 40, maka kita ikutkan qaul qadimnya Imam Syafi'i, yang imam yang lain yang mengatakan minimal ada 4 orang yang salah satunya adalah imam. Ini untuk yang kurang dari 40 atau kurang dari 4, tapi nggak mungkin yang kurang dari 4. Yang penting kurang dari 40 penduduk aslinya. Kalau lebih, berarti sampai nang itu lawan sini. Jawabannya yang pertama, kalau penduduk aslinya lebih dari 40, maka sah secara mutlak. Kalau penduduk aslinya, karena menggunakan bahasa mayoritas, kalau penduduk aslinya lebih dari 40, maka sah secara mutlak. Kalau kurang dari 40, maka masih bisa sah, minimal ada 4 orang mukim, ada 4 orang mustautin yang salah satunya menjadi imam. Ini adalah qaul qadim yang didukung Imam Ghazali. Ini solusi ini tafsiran yang kedua. Tafsiran yang kedua mengalami khilaf. Kalau tidak ada yang mukim, atau kalau ada yang mustautin tapi bukan imamnya, kalau yang mustautin bukan imamnya, ini mau tidak mau, ini kita ikutkan mazhab Abu Hanifah yang mengatakan yang penting Jumatan itu syaratnya adalah solihiyatul imam lil ijtihad. Sehingga memang tidak masalah masih abad, masih musafir, itu betul-betul boleh di mazhab Hanafiyah. Sehingga saya kira dari dua tafsiran, di mana tafsiran yang kedua ini sudah terjadi khilaf, saya kira ini sudah mengakomodir bahwa Jumatan Pak Yanto ini ada 3 potensi. Sekali lagi ada 3 potensi. 1, sah secara mutlak kalau memang penduduk aslinya lebih dari 40 dan imamnya juga penduduk asli. Kalau kurang dari 40, ada dua perkhilafan. 1, kalau kurang dari 40 dan imamnya masih mustautin, maka masih sah menurut mazhab Syafi'iyah, menurut qaul qadimnya Imam Syafi'i dan ditolak Imam Ghazali dan lain-lain. Kalau kurang dari 40 penduduk aslinya atau bahkan tidak ada sama sekali, ini nanti otomatis sah mengikuti mazhab Abu Hanifah.
Ini saya kira sudah mengakomodasi jawaban ya, dan mestinya bisa Mubahisin sama sudah setuju. Ini bagian juga setuju ya. Kalau tidak ada saya serahkan ke Musa. Alhamdulillah. Saya kira paparan dari perumus niku awal sudah sangat gamblang sekali. Saya kira ini menjadi sebuah keuntungan besar. Wabil khusus kita selaku Nahdlatul Ulama dengan kita berpijak dari 4 madhab yang bisa kita gunakan untuk setiap problematika yang terjadi di masyarakat. Niku wau pun saya sampun ada tafsiran niki monggo saged iki saking Sofi. Tasih wonten malih. Semoga dawuh. Mas Prof, ngapunten. Niki namung tambahan mawon bahwa Imam Malik pun tidak mensyaratkan untuk mungkin. Jadi tentang at-taqliqi fi fiqhil malikiyah walaysa min syaratiha ayyaqimaha sultan wala ayyakuna adadal arba'ina ala man kana kharaja masri majai ilaiha min salah satu amyali. Tambahan ya, di Maliki juga tidak mensyaratkan mungkin ini tasik dia murid Imam Abu Hanifah masih sangat dekat. Itu sebagai tambahan hasanah tentang khususnya untuk sholat Jumat. Al-Fatihah. Alhamdulillah, terus niki wau untuk soal pertama, Bapak-bapak mungkin saged kita siarkan bahwasanya untuk di madhab Syafi'i sendiri ada beberapa kaul untuk status pelaksanaan sholat Jumat. Itu bahkan kurang dari 40 pun ada kaul, ada tendensi ibarat yang bisa dijadikan pijakan untuk kita melaksanakan sholat Jumat dengan berbagai kondisi terutama. Alhamdulillah untuk nomor 1 sampun cukup. Kita masuk ke nomor 2. Bagaimana hukum berangkat Jumatan setelah berkumandangnya azan kedua seperti yang dilakukan oleh Pak Yanto? Bagaimana hukum berangkat Jumatan setelah berkumandangnya azan kedua seperti yang dilakukan Pak Yanto? Ini lebih ke tentang berangkat tipun. Mungkin ada ibarat yang spesifik yang tentang masalah keberangkatan, terutama yang masuk di ranah azan yang kedua. Ini mungkin ada ganjalan atau muskilat, perlu penjelasan oleh monggo. Mungkin ingkang wonten dipun angkat-angkat.
nomor 2 kali nomor 3 bisa include dulu saya kira. Dan yang wonten mungkin ada yang tentang kemakruhan, ada wonten rimpel mungkin makruh haram masa Jumatan haram. Wonten nomor 2. Oh, dereng ngenteni pendekare ya. Oh, enggak. Berau Pak Yai Mahfud. Cek. Ora salah pakai. Oke. Untuk kasus yang nomor 2 itu menurut Hasyiah Jamal juz 2 itu haram ketika memang dia itu lalai. Wahada yufitu anna syakhsan idza qaraba manziluhu jiddan min jami'i wa ya'lamul idrab ka walau taujahu fi asna'il khutbati yahrumu alaihi ay yang maksa fi baitihi yang silu ma'a ayalihi aw ghairihim bal yajibu alaihi mubadaratun ila jami'i amal biqauli ta'ala idza nudiyati lis-sholati. Kalau memang dalam artian dia itu tidak sibuk, lalu masih ada waktu untuk segera berangkat. Tapi kalau leha-leha, kalau menurut Hasyiah Jamal itu haram. Oke, sedikit saya tanggapi tentang Barakuti. Ini posisi Pak Yanto ini sebenarnya sudah berangkat, artinya pada adzan kedua Pak Yanto